hari ini kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer. Nah, sebelum itu kita masuk dalam pelajaran yang berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Kita akan mengawalinya dengan doa, dan saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah menganalisis istilah-istilah hidrosfer. Nah, di sini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Nah, sebelum kita masuk dalam siklus hidrologi, kita akan mengetahui pengertian tentang hidrosfer itu apa. Nah, di sini hidrosfer adalah wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Nah, di sini juga kita akan mengetahui tentang siklus hidrologi. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam, ada beberapa yang termasuk dalam siklus hidrologi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian siklus hidrologi. Nah, di sini pengertian siklus hidrologi adalah proses perputaran air dari air menguap menjadi awan, dan apabila telah mencapai titik jenuh awan tersebut akan jatuh sebagai hujan dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengetahui, kita masuk dalam proses menganalisis istilah-istilah hidrologi. Yang pertama itu tentang evaporasi. Nah, di sini evaporasi merupakan suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas, atau biasa disebut dengan penguapan, sehingga memungkinkan ia untuk naik ke atas atmosfer bumi. Nah, di sini evaporasi itu berasal dari air-air yang ada di permukaan bumi. Misalkan yang pertama itu danau, yang kedua itu sungai, air laut, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air dengan bantuan panas sinar matahari. Nah, semakin tinggi panas matahari, misalkan pada saat musim kemarau, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi, sehingga akan menjadi titik-titik hujan. Nah, yang kedua yaitu transpirasi. Nah, transpirasi merupakan penguapan air ini yang terjadi karena mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya ke atas menuju atmosfer. Nah, di sini dalam siklus hidrologi itu tidak hanya evaporasi, yaitu penguapan dari air-air yang ada di permukaan bumi, tetapi transpirasi juga itu penguapan dari tumbuhan dan hewan. Misalkan banyak tumbuhan yang ada di permukaan bumi tentu akan mengalami penguapan sehingga bisa menuju ke atas atmosfer. Nah, yang ketiga itu tentang kondensasi. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas tentang kondensasi, itu yang siklus hidrologi yang ketiga. Nah, kondensasi itu merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Nah, di sini juga perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Nah, di situ juga partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Nah, yang keempat itu tentang sublimasi. Sublimasi adalah proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi. Nah, di sini juga sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses pencairan. Nah, kita tahu bahwa di sini sublimasi itu partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati sehingga berbentuk sebuah awan. Yang keempat itu tentang adveksi. Nah, di sini adveksi juga merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan adveksi misalkannya
di atas permukaan bumi yang kita biasa lihat, awan-awan yang berada di atas permukaan bumi itu kita bisa lihat bahwa mereka berpindah itu karena adanya angin yang kencang, sehingga misalkan dari laut menuju ke permukaan yang lebih tinggi, tetapi dalam bentuk horizontal. Nah, yang berikut itu tentang runoff. Nah, kita tahu bersama bahwa runoff itu adalah limpasan. Nah, limpasan ini merupakan suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Nah, runoff ini misalkan terjadi hujan di permukaan bumi yang tinggi, misalkan di pegunungan, air itu akan mengalir ke bawah, itu yang disebut dengan runoff. Nah, di sini mengalir ke bawah misalkan menuju ke dari pegunungan menuju ke laut. Oke, yang berikutnya yaitu infiltrasi. Nah, di sini infiltrasi itu proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini. Oke, yang berikutnya yaitu infiltrasi. Nah, di sini infiltrasi itu proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Nah, misalkan pada saat hujan atau pada musim penghujan, tentu saja air juga akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Misalkan pada musim kemarau, pada saat musim kemarau dan tanah pecah-pecah, pada saat musim hujan juga air tersebut akan masuk ke pori-pori tanah tersebut, dan itu disebut dengan air tanah. Nah, itu adalah penjelasan tentang, ada beberapa penjelasan tentang siklus hidrologi yang kita tahu. Ada 7 tentang siklus hidrologi. Nah, di sini saya akan memberikan suatu gambar, yaitu siklus, yaitu berputarnya siklus hidrologi mulai dari evaporasi sampai kepada presipitasi. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ada di sini. Nah, di sini kita bisa tahu bersama bahwa evaporasi itu dari laut menuju ke awan itu karena dibantu oleh panasnya matahari, sehingga evaporasi itu penguapan di atas awan. Nah, kita tahu bersama dari sini kita bisa lihat evaporasi menuju ke selain evaporasi penguapan dari air laut atau air lainnya yang ada di permukaan bumi, ada juga transpirasi. Nah, di sini ada gambar pohon-pohon yang ada di gambar ini. Nah, di sini disebut dengan transpirasi karena dari pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di permukaan bumi, mereka juga akan mengalami penguapan menuju atmosfer. Nah, di sini juga kita tahu bersama bahwa transpirasi kalau sudah selesai, misalkan dari evaporasi, transpirasi menguap di atmosfer, akan terjadi kondensasi. Nah, di sini ada partikel-partikel es. Nah, di sini kondensasi tentu ada partikel-partikel es dan juga akan mengalami turun hujan, karena itu kondensasi tadi sudah terjadi partikel-partikel es sama ke air hujan. Nah, di sini jika sudah terjadinya hujan di permukaan bumi, itu disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini terjadi misalkan di sini hujan di atas gunung. Nah, di atas gunung tentu air mengalir, misalkan ini kan sungai. Air mengalir, misalkan ini kan sungai. Sungai ada 2 di sini. Nah, di sini terjadinya hujan di atas gunung. Nah, tentu akan mengalir ke laut kembali, itu disebut dengan runoff. Nah, di sini anak-anak bisa mengerti? Bisa. Kalau mengerti, baik, akan lanjut minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, dan saya minta salah satu anak murid untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.